Selamat datang di Velo School teman-teman calon ASN. Tetap semangat dan pantang menyerah untuk menggapai cita-cita kalian. Oke, kita langsung aja mulai ke soal pertama. Sebelum mulai jangan lupa follow YouTube, TikTok, Instagram, Telegram di veloschool.com ya. Terima kasih yang sudah follow semua akun sosial media kita. Oke, kita langsung aja lihat soalnya. Gas! Apa yang dimaksud dengan standar pelayanan dalam konteks pelayanan publik? A. Pedoman yang hanya digunakan untuk penilaian internal kinerja pegawai. B. Dokumen rahasia penyelenggara yang tidak perlu diketahui masyarakat. C. Tolok ukur pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. D. Peraturan yang mengatur struktur organisasi penyelenggara pelayanan. Atau E. Janji politik pemerintah kepada masyarakat tanpa target terukur. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah C. Tolok ukur pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Soal selanjutnya. Siapakah yang termasuk dalam definisi penyelenggara pelayanan publik? A. Hanya lembaga pemerintah pusat dan daerah. B. Setiap institusi negara, korporasi, dan badan hukum untuk kegiatan pelayanan publik. C. Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial. D. Pihak swasta yang bergerak di bidang manufaktur. Atau E. Lembaga keuangan dan perbankan. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah B. Setiap institusi negara, korporasi, dan badan hukum untuk kegiatan pelayanan publik. Soal selanjutnya, apa yang disebut sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik? A. Unit kerja di lingkungan institusi penyelenggara pelayanan publik. B. Seluruh kementerian yang ada di pemerintah pusat. C. Perusahaan milik daerah yang bergerak di sektor transportasi. D. Badan usaha milik desa di seluruh Indonesia. Atau E. Lembaga swadaya masyarakat yang menerima dana publik. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah A. Unit kerja di lingkungan institusi penyelenggara pelayanan publik. Soal selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan maklumat pelayanan? A. Pengumuman lisan dari petugas pelayanan. B. Pernyataan tertulis berisi rincian kewajiban dan janji dalam standar pelayanan. C. Laporan tahunan kinerja organisasi penyelenggara. D. Surat keputusan pengangkatan pejabat pelayanan. Atau E. Daftar inventaris aset organisasi penyelenggara. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah B. Pernyataan tertulis berisi rincian kewajiban dan janji dalam standar pelayanan. Soal selanjutnya, siapa sajakah yang tercakup dalam pengertian masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik? A. Warga negara yang membayar pajak. B. Perseorangan, kelompok, maupun badan hukum secara langsung maupun tidak langsung. C. Penduduk yang memiliki kartu identitas elektronik. D. Penduduk yang berdomisili di wilayah perkotaan. Atau E. Warga negara yang menggunakan layanan kesehatan. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah B. Perseorangan, kelompok, maupun badan hukum secara langsung maupun tidak langsung. Soal selanjutnya, prinsip apakah yang harus diperhatikan dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan? A. Fleksibel, negosiatif, opsional, kondisional, dan subjektif. B. Cepat, murah, birokratis, tertutup, dan menguntungkan. C. Eksklusif, hierarkis, terstruktur, rahasia, dan final. D. Sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparan, dan adil. Atau E. Linier, sentralistik, birokratis, kaku, dan permanen. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah D. Sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparan, dan adil. Soal selanjutnya, apa makna prinsip sederhana dalam standar pelayanan? A. Pelayanan yang rumit dengan prosedur ketat. B. Pelayanan yang menghilangkan teknologi informasi. C. Pelayanan yang mengurangi jumlah petugas. D. Pelayanan yang mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, diukur, dengan prosedur jelas dan biaya terjangkau. Atau E. Pelayanan yang hanya menggunakan satu loket. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah D. Pelayanan yang mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, diukur, dengan prosedur jelas dan biaya terjangkau. Soal selanjutnya, bagaimana penerapan prinsip partisipatif dalam penyusunan standar pelayanan? A. Disusun secara tertutup oleh pimpinan organisasi. B. Dilakukan pemungutan suara terbuka. C. Diserahkan kepada konsultan asing. D. Ditentukan oleh pemerintah pusat. Atau E. Melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas dan mendapatkan keselarasan. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman?
Jawaban yang benar adalah E. Melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas dan mendapatkan keselarasan. Soal selanjutnya, apakah esensi dari prinsip akuntabel dalam standar pelayanan? A. Pelayanan dapat dirahasiakan dari publik. B. Pelayanan cukup dijalankan sesuai kebiasaan. C. Standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak berkepentingan. D. Tanggung jawab diserahkan kepada masyarakat. Atau E. Evaluasi eksternal tidak diperlukan. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah C. Standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak berkepentingan. Soal selanjutnya, prinsip apakah yang menekankan perbaikan terus-menerus dalam standar pelayanan? A. Berkelanjutan. B. Partisipatif. C. Akuntabel. D. Sederhana. Atau E. Keadilan. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah A. Berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update soal-soal terbaru dari Velo School. Sampai jumpa di video berikutnya. Hale!